Jadi ini di belakang saya tadi ada 4 tadi. Ini 2 diantaranya terindikasi menurut saya memang dia sering menampakkan diri karena tadi pertama ketika saya masuk dari Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya udah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat ini pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atasnya karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini. Ya, saya nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulurku semua, hari ini kita bisa bersilaturahim lagi di acara rutin kita setiap malam Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Kebetulan malam ini adalah malam Jumat Kliwon, di mana kita bersama istiqomah untuk melakukan ritual Sambung Roso. Ya, jadi hari ini saya ingin membahas tentang ilmu tenaga dalam yang banyak sedulur Sambung Roso di sana request ya, pesan, Ki tolong dibabarkan lagi bab mengenai ilmu tenaga dalam. Bahasa modernnya itu adalah inner power. Nah, itu bahasa modernnya ya. Jadi kalau nggak tahu inner power itu ya ilmu tenaga dalam. Tapi sebelumnya sedulur Sambung Roso, biar nggak tegang kita harus ngopi-ngopi dulu biar santai. Ngopi dulu. Mantap, ya kan? Seruputannya yang nikmat ya, jangan lupa doa dulu. Mantap, maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan, ya kan? Jangan saya mendustakan nikmat Allah. Jadi
biar nggak tegang, biar santai, kopi. Kemudian jangan lupa cerutunya, udutnya ya istilahnya diudut aja ya. Jadi di sini nanti saya pingin sedulur sambung rasa boleh tanya tentang apa itu ilmu tenaga dalam ya. Sehingga banyak nanti pemahaman-pemahaman yang kita dapat dalam materi hari ini ya. Sebenarnya sudah saya ulas dulu, sudah saya ulas tentang ilmu tenaga dalam. Tapi di sini akan saya ulas lagi karena sebenarnya ilmu tenaga dalam itu ada rahasianya. Ya, ilmu tenaga dalam itu ada rahasianya. Ya, tidak semata-mata ilmu tenaga dalam itu bisa diaktifkan. Nah, ini salah. Tidak ada orang yang bisa mengaktifkan ilmu tenaga dalam. Ingat, ya. Tidak ada orang yang bisa mengaktifkan, membantu mengaktifkan ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam kita nggak bisa. Sama halnya mata batin, mata gaib itu nggak bisa diaktifkan oleh orang. Tapi yang bisa mengaktifkan itu kita sendiri. Dengan cara apa? Belajar, berlatih, istiqomah, kontinu untuk melakukan tata cara membuka mata gaib dan berlatih ilmu tenaga dalam. Karena apa? Ilmu tenaga dalam ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu supranatural. Jarang yang tahu. Ya, jangan yang tahu. Bahkan efek dampak dari ilmu tenaga dalam itu apa sih? Banyak. Yang pertama ilmu tenaga dalam ini bisa menyehatkan kita. Bisa melepaskan energi negatif di dalam tubuh kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa untuk penyembuhan, menyembuhkan, ya, menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau bagi saya segala macam penyakit bisa, karena penyakit semua itu berawal dari energi negatif yang tanpa kita sadari tersedot atau terpantul dalam diri kita. Entah itu dari mana, yang jelas energi negatif itu akan selalu ada dan berdampingan dengan energi positif. Itu. Dan yang ketiga, ilmu tenaga dalam ini juga sebenarnya bisa mengaktifkan ekstrasensori atau mata gaib. Nah, manfaatnya kita semakin peka dengan ilmu tenaga dalam ini. Jadi, bukan hanya di pelatihan-pelatihan tenaga dalam yang di luar. Contoh, training-training atau gemblengan-gemblengan ilmu al-hikmah. Ya, biasanya berlatih ilmu tenaga dalam. Dan banyak cara, banyak pola. Itu terserah. Bebas sebenarnya polanya. Kan ada, mungkin sedulur pernah mendengar ya, mungkin yang di rumah juga pernah melihat atau bahkan berlatih dengan teknik-teknik olah nafas tertentu. Ya, olah nafas itu sama halnya melatih ilmu tenaga dalam. Paham ya? Nah, jadi boleh pakai gerakan, boleh hanya diam, meditasi, dan sebagainya. Yang jelas itu adalah pengolahan nafas. Tenaga dalam. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mengajarkan mekanisme tata cara untuk melatih olah nafas tenaga dalam. Yaitu apa? Dengan cara berlatih meditasi, pembukaan untuk gerbang kegaiban kita dengan cara meditasi yang pernah saya ajarkan ya, gerak itu ya. Nah, itu sebenarnya mekanisme untuk belajar ilmu tenaga dalam juga, melatih pernafasan. Nah, di sini yang berperan penting itu adalah nafas kita, keluar masuknya nafas kita. Kalau keluar masuk nafas kita ini salah, maka salah semuanya, fatal. Karena kadang kita nggak tahu bahwa kita nafas ini harusnya perutnya nyembung apa? Ke depan atau ke dalam? Kalau kita nafas ke depan. Nah, seringkali ketika kita emosi, coba dites. Kalau kita emosi pasti salah. Nafasnya pasti ke dalam pasti. Nah, ini salah. Makanya dari situ akan terjadi ketidakseimbangan. Nggak sinkronnya diri kita yang di dalam dengan peredaran darah. Akhirnya kacau. Darah tinggi dan sebagainya. Itu karena nafas yang kurang tepat. Nah, kita berlatih untuk ilmu tenaga dalam ini melalui olah nafas. Ya. Sedikit saya singgung, di luar sana itu banyak, ya. Mengolah tenaga dalam, kemudian menguji. Pernah lihat kan? Pasti pernah lihat orang ketika latihan disuruh nyerang. Bener nggak? Betul. Bahkan mungkin sedulur pernah berlatih olah nafas ilmu tenaga dalam. Sudah pernah ya? Mungkin ada yang pakai jurus dan sebagainya, betul ya? Nah, di situ sebenarnya
sah saja, nggak apa-apa. Tapi di sini saya tekankan, pahami dulu esensi dari inner power atau ilmu tenaga dalam itu apa. Di balik ilmu tenaga dalam itu sebenarnya terkandung bahwa adanya sugesti. Terkandung adanya apa? Sugesti. Sugesti itu membentang di dalam diri kita agar apa? Yakin. Nah, kenapa mereka yang ketika menyerang kita waktu latihan inner power tenaga dalam disuruh menyerang kita dengan emosi? Karena benar, energi ketika kita berlatih olah nafas, kita sebenarnya membentangkan energi positif. Nah, yang emosi membentangkan energi negatif. Maka positif dan negatif itu tidak akan bisa ketemu dan pasti mental. Nah, kenapa harus emosi? Itu. Paham ya? Karena apa? Dibenturkan antara negatif dan positif. Coba kita ketika kita diserang, kita juga emosi, pasti kena hantam kita. Nah, di situ itu sebenarnya adalah bagian dari sisi-sisi gaib yang tak kasat mata. Kok bisa mental? Ya itulah gaib. Ada sesuatu energi, ada kekuatan yang membentengi diri kita, yaitu kekuatan energi positif. Nah, di sini saya garis bawahi biar nggak gagal paham. Sebenarnya ilmu tenaga dalam itu tidak bisa diuji dites seperti itu, termasuk kanuragan. Itu sebenarnya nggak bisa. Kalaupun ada, itu biasanya trik, itu biasanya rekayasa, itu biasanya settingan. Ya, itu biasanya sudah dipersiapkan. Mohon maaf buat sedulur sambung rasa atau sedulur spiritualis yang mungkin tersinggung, saya mohon maaf, bukan menyinggung, bukan saya menjelek-jelekan, enggak. Ini saya hanya meluruskan loh ya. Hanya meluruskan, kalau saya salah ya saya mohon maaf. Mungkin karena apa? Kebodohan saya. Ya. Bisa kita lihat, kita logika, ya. Mungkin banyak yang tahu ya ketika pelatihan kenapa hanya orang-orang itu aja. Ya. Nah, sekarang kalau jenengan nggak percaya, sederhananya kalau nggak percaya, sampean ketika latihan sudah berhasil, coba tantangan orang di luar sana. Dia emosi sikatan gini, mental apa enggak gitu. Nah, itu perlu dicoba. Gitu loh. Kira-kira mental apa enggak? Itu perlu dicoba. Disinilah rahasianya. Karena ilmu tenaga dalam itu akan bereaksi, itu sebenarnya hanya spontanitas. Spontan. Dan itu tergantung power dari kita. Semakin kita kuat untuk berlatih, mengumpulkan energi-energi positif dengan olah nafas, inner power akan terbangun. Gitu. Paham nggak kira-kira dari sini? Jadi kalau yang di luar sana seperguruan dan sebagainya, ya wajar. Ya, yang lain karena sudah berlatih, jadi mereka peka terhadap keadaan. Wah, saya harus serang. Oh ya, harus seperti ini. Nah, itu sebenarnya nggak harus kita serang. Kita yang diserang nggak harus. Contoh air putih, air minum ini satu aja. Kita masukin energi positif. Yang lain suruh memantulkan energi negatif, emosi dan sebagainya. Suruh ngantem. Mental. Sederhananya seperti itu. Pernah saya praktekkan live ya beberapa waktu yang lalu di depan sini ya. Jadi salah satu siapa, Mas Dian kalau nggak salah ya, Mas Dian saya suruh untuk siap membentengi dirinya, tahan nafas, yang lain nyerang, yang sudah emosi. Yang nggak emosi nggak boleh nyerang, harus emosi. Karena apa? Membentangkan energi negatif. Makanya saya sampai bilang, nggak bisa emosi, gampang. Sampean sudah nikah belum? Sudah, ya udah anggap aja bojoi sampean diselingkuhi sama orang itu. Gampangnya gitu, emosi kan pukul. Nah, itu biasanya akan terpantul. Nah, tapi di sini hati-hati, tidak semuanya bisa terpantul karena apa? Kalau mereka juga extrasensory perception-nya atau kepekaannya rendah juga susah. Saya pernah mengalamin di saat saya benar-benar saya nggak bisa konsentrasi, saya mukul ya kena gitu. Nah, bentangan itu sebenarnya besar atau kecil, vibrasi kita tergantung diri kita. Di mananya titiknya? Keyakinan. Kita yakin. Kemudian yang mukul juga seperti itu, harus emosi dan yakin. Oh ini ada energi nih, berarti saya harus mukul apa yang saya rasakan nanti. Nah, harus yakin. Itu. Jadi tidak semua orang bisa merasakan adanya energi positif yang membentang luas. Nah, ini yang harus dipahami.
Dari sini bisa dipahamin? Nah, sekarang siapa yang mau tanya tentang ilmu tenaga dalam? Saya kasih kesempatan, yang mau tanya silakan. Ayo, kita sharing-sharing tentang ilmu tenaga dalam dulu. Mungkin pernah mencoba? Ayo, silakan. Ada yang mau tanya? Maaf, Ki. Kalau yang belajar tenaga dalam katanya nggak bisa dibangkitin, nggak bisa di ini. Tapi kenapa kalau misalnya setiap orang yang mau belajar tenaga dalam harus dimandiin, harus dikasih inilah apa? Kelapa. Itu kan banyak juga yang syaratnya. Oh. Terus dimandiin kembang. Itu untuk membangkitkan juga katanya. Apa betul itu, Ki? Ini pertanyaan bagus ya. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Nah, saya juga pernah dulu ngalamin ya waktu saya SMP. Waktu saya SMP. Tapi saya tidak disuruh makan dan sebagainya, minum apa tadi itu. Enggak seperti itu. Itu ada maksudnya. Air kelapa itu bisa merontokkan energi-energi negatif atau toksin-toksin yang ada dalam diri kita. Nah, dampaknya apa? Di sisi medis. Kalau mandi, mungkin waktu itu Pak Haji belum mandi, yang disuruh mandi. Malah disuruh mandi. Ya kan mungkin dilihat, wah ini sudah dari pagi belum mandi nih, mandi dulu, semuanya deh sekalian gitu. Nah kalau memang mandinya tengah malam, di waktu malam itu memang mandi yang paling bagus, yaitu di atas jam 12 malam, itu mandi kesehatan, itu bagus. Kembang itu ada artinya, bunga apa, 7 rupa dan sebagainya, itu bisa diartikan satu simbol. Nah, ada arti-arti khusus. Nah, itu kalau saya jelaskan panjang, mungkin bisa sampai 5 jam. Tuh. Jadi ada maksud sebenarnya. Tapi bagi saya, pemahaman saya, kalau kita memahami esensi yang saya jelaskan tadi, kita kembali ke logika kita. Kira-kira nggak pakai mandi tetap berhasil nggak? Itu aja saya kembalikan. Kira-kira nggak pakai mandi berhasil nggak? Tetap bisa. Itu hanya menambah keyakinan. Tadi saya ingatkan tadi, yang intinya vibrasi itu besar atau kecilnya tergantung dari satu titik, di mana itu apa? Keyakinan kita. Nah kalau kita hanya asal seperti saya, minum tenaga dalammu aktif, kadang orang gak yakin. Apalagi orang pecinta klinikers itu nggak yakin. Kalau nggak ada dupa, nggak ada keris seperti ini, mandi kembang dan sebagainya, nggak yakin. Karena di tanah Jawa itu benar-benar reaksi sekali ketika adanya seperti itu. Orang akan bereaksi, ya. Dan ini sudah saya buktikan secara rasional, bukan ngomong kosong ini. Saya pernah menguji beberapa pelatihan-pelatihan seperti itu. Dampaknya bukan menguji aja, saya melakukan juga apa yang dilakukan. Mana? Sama aja mandi gak mandi. Ya bedanya seger aja kalau mandi, itu aja. Pakai kembang ya kembali lagi sugesti itu tadi. Nah, jadi sebenarnya ada baiknya mandi biar kita bersih, seger. Kemudian kembang itu ada energinya, jangan salah. Kembang itu kan ada energinya, bunga itu ada energinya. Mungkin itu bisa menambah energi-energi positif dari tubuh kita. Paham ya? Dan tenaga dalam dan minum kelapa dan sebagainya itu selama itu tidak bertentangan dengan syariat, whatever, terserah, nggak masalah, nggak jadi masalah. Kecuali disuruh makan daging anjing, nah itu baru bermasalah. Itu kalau seperti itu nggak apa-apa. Toh juga mungkin kalau disuruh minum, mungkin waktu itu Pak Haji dilihat haus, minum dulu, bisa jadi Ji. Nah dilihat ini kayaknya kurang minum kelapa, ini dikasih kelapa, bisa jadi gurunya kan lebih sakti Ji, kan gitu. Nah ya kan, itu Ji jawabannya. Jadi bebas. Saya katakan itu memang satu ritual khusus yang dimana itu untuk membentuk satu sugesti, menambah keyakinan kita. Intinya di situ. Saya pun dulu melakukan seperti itu dengan murid-murid saya juga sama dulu. Tapi karena saya ingin merubah keadaan itu biar tidak terlalu ribet, biar kita bisa membenahi pola-pola mindset baru tentang ilmu supranatural, maka saya jarang sekarang, bahkan tidak pernah sudah untuk pembersihan. Kalau mandi dan sebagainya itu bagi saya untuk ruwet, pembersihan aja. Karena adanya sesuatu yang positif di situ, bolehlah kita lakukan. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya.
Ini apakah tenaga dalam energi alam dengan tenaga dalam kodam itu berbeda gitu? Oke. Pertanyaannya, apakah ilmu tenaga dalam yang berasal dari alam ya dengan yang berasal dari khodam itu beda gitu ya? Energi alam dikatakanlah tanpa hodam, tanpa wirid, gitu. Tanpa amalan gitu. Bisa Ya. Ya, energi alam bisa tanpa wirid, tanpa amalan ya tertentu ya. Ya. Kalau khodam? Hodam ya mungkin ya dari wiridnya, ada ininya. Tadi ya, yang kata Pak Haji katakan mungkin dari amalan, dari ya dari wiridnya ada apa. Ya, oke. Pertanyaannya bagus. Jadi energi, nah tenaga dalam berkaitan sekali dengan energi karena itu vibrasi ya. Jadi dari alam semesta atau dari satu makhluk itu sebenarnya tergantung kita menyikapi. Artinya apa? Sejauh mana kita paham dengan khodam itu sendiri yang kita bentuk. Sekarang itu banyak mas, ini nggak usah jauh-jauh ya. Sekarang itu banyak orang minta tolong, Ki saya isikan khodam macan. Saya tanya, sampean sudah pernah ngelihat khodam belum? Nah kalau cuma ngomong doang ya namanya sugesti, kan gitu. Ki cek kan ini katanya ada khodamnya genderuwo. Sampean sudah pernah ngelihat belum? Sudah bisa ngelihat belum? Kalau nggak pernah terus buat apa? Kan gitu. Malah menambah kesesatan pikiranmu. Artinya apa? Pola mindsetmu kurang tepat lagi jadinya gitu. Jadi khodam yang kita bentuk itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan tenaga dalam. Tenaga dalam ini murni alam. Karena kita menarik dan di sini saya tidak pernah menggunakan yang namanya zikir dalam belajar ilmu tenaga dalam. Saya nggak tahu yang di luar ya. Yang di luar menggunakan zikir, nah itu bisa memungkinkan akhirnya energi yang sampai maksud kekuatan dari tenaga dalam itu terbentuk karena khodam. Nah itu bisa jadi. Tapi selama saya mengajarkan, saya tidak pernah membentuk itu khodam. Kalau seandainya tanpa sepengetahuan saya ternyata itu dibantu khodam, wallahu alam. Karena kita tidak bisa menebak. Dan mereka yang hanya bisa ngelihat, wah kamu tenaga dalam pakai khodam dan sebagainya, belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya, saya bilangin sampean, biar gak gagal paham. Ini banyak seperti itu. Ki katanya orang ini paranormal ini dan ini dan ini dan ini. Saya ini dijaga oleh khodam macan putih dan hitam Ki di belakang saya. Terus Mas Rahmat juga, iya saya juga kucing tapi saya Ki ribuan gitu. Ya terserah sakarepmu lah, gitu kan? Ya kan? Ini bahas masalah perkhodaman ya. Makanya di sini saya tidak pernah menginginkan khodam dan sebagainya. Justru saya malah berharap khodamnya khodam malaikat, gitu ya. Karena kita berzikir satu majelis, jika disebutkan nama Allah, itu malaikat akan datang juga. Nah, kalau ada khodam-khodam yang lain datang, ya monggo silakan. Seperti saya tadi bilang, ada 6 tuh bakarin 2 di depan. Ada itu. Nah, ada makhluk. Nah, di situ terserah gitu. Jadi, maka saya mengajarkan ya, sedulur sambung rasa itu jangan terikat dengan namanya khodam. Khodam itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Pembantu, jin pembantu. Lalu kita punya khodam sendiri, khorin sampean itu. Apakah beda? Yang beda tipis saja, beda penyebutan dan istilah aja bagi saya. Saya goblok, makanya saya nggak gelem ribet-ribet. Entah itu khorin, khodam, kayak apa, jin, kayak genderuwo, saya nggak mau tahu. Yang jelas bagi saya semua itu energi. Semua itu bentuk dari energi yang termanifestasi dari pikiran kita sendiri, yang meyakini, belief kita sendiri, gitu loh. Kalau nggak percaya nanti boleh dibuktikan di tes, gitu. Sini banyak yang peka nih, ya kan? Sedulur samrosa banyak yang peka. Saya suruh ngeliat itu apa, pasti beda. Nah kenapa kok beda? Karena mereka bentuk dari energi. Energi bisa berubah-ubah. Itu. Kembali ke kita. Kalau sampean senang meremehkan orang, jadinya gitu. Lah, itu wedok perempuan kok sampean bilang laki, berarti ilmu sampean kurang nutut. Nah, itu namanya sombong gitu loh. Soal gaib itu tidak bisa dipercaya kebenaran 100%. Gitu. Karena kebenaran milik Allah. Kita nggak tahu gitu. Makanya nggak usah ngeyel, sok ngeyel. Itu laki, itu genderuwo, itu pocongan, itu sakarepmu. Bagi saya gitu loh.
Jin aja bisa berganti-ganti wujud. Bisa berganti genderuwo jadi Jadi kucing bisa. suami kamu genderuwo, ya kan? Nah itu gimana coba? Bisa berubah apapun. Nah disinilah kita belajar di Sambung Roso ini, ya, Sambung Roso Spiritual Education ini kita mengajarkan, memberikan pemahaman yang mudah dipahamin, meluruskan pemahaman yang sudah disesatkan oleh pemahaman-pemahaman doktrin yang kurang tepat. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau nggak berkenan, mungkin ada perlawanan, ya, Anda defensif dan sebagainya, penolakan, ya nggak apa-apa, yang namanya pendapat. Ya kalau turutin kan gitu. Tapi tidak boleh adanya perdebatan, karena pemahaman belajar kita beda-beda, gurunya juga beda-beda, kan gitu. Ilmunya juga beda-beda. Siapa tahu ilmu saya lebih sesat dari ilmu sampean, kan? Nah, makanya saya nggak pernah menekankan Ustaz percaya sama saya, nggak bisa. Tapi tenaga dalam ini juga Anda antipati dengan pemahaman saya, monggo, nggak masalah. Apa mereka yang yakin dengan pemahaman saya, sepakat dengan pemahaman saya, ya mungkin mereka makhluk milenial, makhluk modernisasi yang mau berkembang di setiap tahun, di setiap keadaan. Jadi enggak klasik. Itu kalau masalah khodam, ya, saya jelaskan. Nah, yang dilatih itu jangan fokus di perkhodaman, enggak tepat. Latihannya kita fokus di alam. Karena sebenarnya ilmu tenaga dalam kita menyerap energi alam semesta yang positif. Tapi kalau itu nanti diikuti khodam dan sebagainya, wallahu alam. Seandainya sampean melihat ini ternyata dibantu dengan seperti itu, kembali ke sampean sendiri. Jadi musyrik. Gitu. Karena sebenarnya kembali lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itu loh. Tiada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah. Khodam pun nggak akan ada kuasa, nggak ada kekuatan dan kekuatan Allah. Kalau kita nggak percaya berarti kita mendustakan ayat Allah, kan gitu. Bener nggak? Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab belum? Paham belum, Mas? Ya, jadi antara kekuatannya itu, wallahu alam. Yang jelas kalau kita melatih tenaga dalam ke alam semesta, nggak fokus ke khodam, insya Allah bukan khodam, tapi alam. Gitu. Bagus, pertanyaannya bagus. Dan itu harus diluruskan. Ayo Mas, apa Mas? Ini apakah belajar tenaga dalam itu ada pantangannya? Contohnya seperti tenaga dalam ilmu laduni yang di luar sana, ada pengisian ilmu tenaga dalam laduni, dan itu pun memang ada pantangannya. Apakah benar itu tenaga dalam ada pantangannya? Terima kasih. Oke, mantap pertanyaannya. Jadi, apakah belajar ilmu tenaga dalam itu ada pantangannya? Ya, apakah harus ada sesuatu yang harus ditaati, ya kan? Tidak boleh dilanggar gitu ya, Mas. Karena di luar sana banyak seperti itu. Segala sesuatu itu jika baik ya nggak apa-apa. Saya kembali lagi. Kan pantangan itu membuat kita baik juga. Kecuali pantangannya gini, kamu tidak boleh tidur sama istrimu selama setahun. Nah, ini bahaya. Bener nggak? Bener nggak sih? Ya. Kalau Haji kuat, kalau saya nggak kuat gitu. Ya. Pantangannya nggak boleh makan babi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dilarang. Ya, gitu. Jadi dan kadang ada mungkin pisang, ya kan? Ada ya pantangan seperti itu. Bagi saya tergantung pemberi ilmunya, penyampai ilmunya. Mungkin waktu beliau menyampaikan ilmu itu dari gurunya dan sebagainya, memang ada satu pantangan yang memang tidak diperbolehkan. Ya, tapi bagi saya, kalau saya pribadi, saya ini senang langgar. Selama itu tidak bertentangan syariat, saya langgar. Saya langgar. Itu. Artinya apa? Jangan makan jam berapa gitu ya. Contoh, jangan makan pisang jam 7 pagi. Oh, tidak boleh. Tak langgar sama saya gitu. Tujuannya apa? Biar saya tahu apa sih larangannya. Kalau kita ada dampaknya, kita berarti sudah tersabotase mental kita dengan sugesti tersebut. Jadinya langgaran itu, pantangan itu adalah heterosugesti yang pernah saya sampaikan. Jadi itu heterosugesti. Makanya dilanggar dulu, coba dulu gitu. Nggak apa-apa. Selama itu baik, ya diikuti toh.
Ya kan, kalau selama itu nggak baik ya jangan. Nah, biasanya yang pantangan-pantangan itu isian. Pernah dengar mungkin ya diisi disuruh minum pelor kayak terus apa? Gotri kayak terus minum apa kayak apa ditelan, nggak biasanya seperti itu. Nah, itu bukan tenaga dalam nggak pakai seperti itu, biasanya itu kanuragan gitu. Nah, sedulur sambung rasa hati-hati kalau belajar ilmu kanuragan. Bolehlah kita belajar ilmu kanuragan tapi tujuannya positif, tapi kita ingat Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Jangan melanggar agama. Nah, karena kalau sampean belajar ilmu tenaga dalam harusnya sampean jadi TNI aja. Ikut perang yang harus belajar ilmu tenaga dalam itu TNI harusnya dibekali TNI, ya kan? Lah heran saya, mohon maaf, ini bagus pertanyaannya, sangat berkaitan. Ngelebar dikit nggak apa-apa ya. Mohon maaf, harusnya yang kebal bacok dan sebagainya, mbok ya TNI yang diajari biar di Natuna ya. Sekalian langsung perang. Tenaga dalam promus kebal bacok silet. Oh kan gitu. Bener nggak? Tembak. Coba lu sampai langsung dapat piagam penghargaan dari Pak Presiden Jokowi loh, jangan salah loh. Bener Mas Yudi? Nah, harusnya. Heran saya kenapa kok orang-orang yang seperti nggak paham aja suruh bayar tes kebal bacok dan sebagainya. Mbok ya TNI kan itu ngelindungi negara kita, ajarkan. Sudah. Nanti Pak Presiden tinggal ngarahkan berapa duit minta 1M dikasih sama Pak Jokowi pasti dikasih. Asal nanti tentaranya nggak boleh bawa senjata, langsung jalan terus ke musuhnya. Itu kebal nggak kan gitu. Bener nggak? Nah, ini loh. Oleh sebab itu di situ juga ada rahasianya. Nanti saya akan berikan pemahaman tentang kanuragan ke berikut video berikutnya ya, biar nggak gagal paham. Karena di situ juga ada rahasianya. Semua ada rahasianya. Rahasia ini bukan sesuatu yang negatif. Artinya saya nggak bongkar, enggak. Untuk kebaikan kita semua, biar kita tidak menjadi korban pembodohan spiritual di Nusantara, gitu loh. Ya, karena banyak seperti itu. Akhirnya apa? Membuat pemahaman sendiri, doktrin sendiri. Akhirnya teman-teman seperti ini yang mau belajar harus punya mahar, diarahkan yang kurang tepat jadinya. Ya, akhirnya jadi begal kan gitu. Maksudnya itu kan biar anti begal. Ya, ternyata di begal tetap bocor tetap ngelocor gedenya kan gitu. Susah akhirnya. Jauh lebih baik daripada belajar seperti itu, belajar hidup bahagia tanpa batas kan gitu harusnya. Benar nggak? Nah, itu Mas. Jadi ya nggak apa-apa, sah-sah saja karena mereka punya ilmu seperti itu. Saya pun suka dengan teman-teman Al-Hikmah, sangat senang, sangat menghargai. Cuman jauh lebih hati-hati. Ya, fokus dulu pada diri. Saya butuh nggak sih? Kalau nggak butuh nggak usah jauh seperti itu. Sebenarnya ada amalan-amalan khusus, ritual khusus untuk seperti itu, sederhana sebenarnya. Nanti akan saya bagikan di video berikutnya. Karena kalau ini kita teruskan semakin panjang durasinya. Ini saya yakin sudah lebih dari setengah jam. Gitu. Ya, ada yang tanya lagi? Saya kira. Ya, silakan. Nanya. Saya mau kenalin dulu. Saya Roy Broto. Ya. Yang mau saya tanyain gini Ki. Tadi kan setiap orang mempunyai apa sih namanya inner power ya? Ya, tenaga dalam. Nah, apakah ketika kita dalam keadaan terdesak, contoh misalkan saya dikejar-kejar anjing gitu di belakangnya, karena saking takutnya, apakah tenaga saya tadinya larinya 60 km per jam jadi lebih itu? Apakah itu yang disebut tenaga dalam juga? Betul. Terus yang keduanya, tadi kan belajar tenaga dalam kan ada korelasinya dengan pernafasan gitu. Mohon maaf ketika pernafasan kita agak pendek gitu Ki, apakah itu bisa belajar mengaktifkan tenaga dalam? Itu aja Ki, terima kasih atas penjelasannya. Siap. Bisa. Jadi benar. Jadi inner power itu seringkali akan aktif muncul ketika kita terdesak. Biasanya memang seperti itu. Maka ketika kita punya masalah, kalau kita nggak terdesak banget, inner power, kekuatan itu tidak akan muncul. Ya, jadi dia akan terdesak, akan aktif sehingga kita mendapatkan satu keajaiban. Keajaiban itu dorongan dari inner power juga, jangan salah. Inner power kan tenaga dalam atau kekuatan yang gaib di dalam diri kita. Itu inner power. Itu terdesak ketika kita benar-benar aktif ketika kita benar-benar terdesak.
Sama juga ya itu tadi saya pernah ada cerita bahwa ini pengalaman langsung saya. Klien saya waktu itu kakinya itu sakit jempolnya. Wong Jawa istilahnya ngomong itu cantengen. Ya, jalan tuh gini-gini sama saya. Terus sakit gemes. Karena apa? Saya udah lapar, ajak makan jalan cuman nggak sampai 500 meter aja kiuk kakinya ya kan. Akhirnya saya jalan, tak lewatkan gang sebelah aja ada anjing. Anjing itu galak memang. Tapi kalau dia jalannya kita santai, dia nggak gigit, nggak ngejar. Tapi kalau kita lari mau dikejar. Nah di situ dia jalan kelamaan Pak, agak cepet jalan nggak bisa Ki. Oke, tak cepet dikit nggak bisa, ini pasti berdarah Ki. Yang berdarah kan tapi tetap bisa cepet. Sakit Ki ya wis. Begitu sudah mendekati anjing, pas di depan anjing saya lari, gerak. Akhirnya dia kaget, anjing kok kan, dia kaget spontan. Lari, saya kalah cepet lari saya. Ini beneran. Tapi begitu sampai di finish, kakinya telocoran semua darahnya. Baru dia, ya Allah lu kan darah tapi nggak sakit kan? Ini baru terasa Ki. Oh ya udah. Tapi kan tadi nggak terasa terbius. Itu namanya tenaga dalam. Sama. Jadi saya pernah itu. Ya. SD itu cerita saya. Ceritanya ada anjing juga ini. Nah, katanya supaya nggak anjing jongkok tanahnya suruh begini disembunyiin. Saya ngikut aja gini. Kan saya berdua ini. Anjingnya udah deket ngeliatin terus. Kita ngelirik. Begitu lewat 1 meter soal lari. Wah, kejar anjing itu pagar itu kan ada 2 meter. Salah lagi ngeliat disuruh ngulang nggak bisa. 2 meter. Kayaknya mulutnya udah nempel aja. Wah, lah. Pagar itu salah jadi plek. Pagarnya 2 meter. 2 meter. Berarti bakar jadi maling. Serapa. 2 meter nggak masuk akal. Serapa. Teman saya jungkir balik karena nggak tahu. Lah itu berarti kan kesaktian dari Raden Angkoso. Besok lewat pagarnya gini, kayak nggak mungkin gitu loh. Iya. Nggak mungkin, suruh pulang lagi juga nggak bisa. Nah, inilah sedulur kesaktian dari Raden Angkoso. Bisa melompati 2 meter, dia kan? Adalah Terpaksa. Ini nggak nyampe, udah blok jatuhnya jatuh terguling-guling. Itulah inner power tenaga dalam. Terus tadi yang kedua, apa lagi? Napas pendek. Apakah masih bisa? Bisa. Jadi olah nafas itu tidak harus, olah nafas itu sederhananya gini sebenarnya. Kita menyadari nafas kita pelan-pelan, diluarkan pelan-pelan, itu termasuk olah nafas. Nafas pendek nih, fokus sama nafas, ini termasuk olah nafas. Memperhatikan nafas itu kita mengolah nafas kita biar nggak tersenggal, biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Tetap bisa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa nafas panjang? Kita latihan, butuh latihan memang. Dilatih. Tapi kalau sudah ada masalah dari fisik ya memang agak susah, tapi tetap bisa dilatih. Bisa dilatih itu Pak. Ya. Di intinya tenaga dalam itu seni mengolah nafas. Ya, inner power itu. Ada yang tanya lagi? Udah nggak ada? Kalau sudah nggak ada, kita tutup karena terlalu panjang nanti durasinya. Saya nggak mau saudara-saudara yang di sana juga galau karena terlalu lama durasinya, tapi menarik, saya yakin menarik ya pemahaman ini. Nanti next kita akan membahas pemahaman yang lain. Contoh tadi masalah kanuragan saya akan bahas, masalah terawangan akan saya bahas, raga sukma akan saya bahas. Meskipun yang lalu-lalu pernah kita bahas, tetap kita bahas aja ya, agar apa manfaat nggak paham. Nah, biar paham, dan jangan lupa subscribe, like, share, komentar yang positif. Ya, agar apa? Mendapatkan hal yang positif dalam hidupmu juga. Ya, saya doakan juga hater-hater netizen yang maha benar benar-benar diberikan hidayah. Ya, agar sadar bahwa tayangan kita ini yang pertama untuk menghibur, yang kedua berbagi informasi, yang ketiga kita belajar sama-sama untuk meningkatkan jiwa spiritual. Ya, yang keempat ya jelas saya kepingin duit dari dolar kan gitu. Sah-sah aja, emang saya salah? Ya kan, daripada saya nunggu tamu, narik sumbangan tamu, ya kan, lebih baik kita
kerja ini rekoso juga, bener nggak? Menyempatkan waktu, pikiran, ya kan, tenaga. Coba dibayangkan. Jadi sedulur sambung rasa itu harus menghargai seorang konten kreator, ya, konten kreator yang memang benar-benar ikhlas memberikan tayangan yang terbaik, ya, buat kita semua. Jadi halal hukumnya. Dan YouTube ini sarana dakwah yang paling bagus sekarang. Banyak kiai, ulama-ulama, YouTuber, ya kan? Artinya yang muncul dari YouTube. Wajar. Makanya kita support, mudah-mudahan pemilik YouTube juga hidupnya dimuliakan Tuhan, ya. Meskipun beda agama dengan kita, tetap aja beliau itu makhluk Tuhan, bener nggak? Kita nggak bisa merasakan agama kita ini yang paling bener, nggak bisa. Ya, sebenarnya jangan melihat agamanya yang paling benar, tapi kelakuanmu itu sudah benar apa belum, kan gitu. Agama itu merubah diri kita untuk berperilaku baik, positif, berbuat kebaikan, ya kan, dan mengenalkan Tuhan yang kita yakini. Itu sebenarnya keberkahan buat kita semua, amin. Dan saya doakan sehat untuk kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Paskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.